sampai 25 meter Di bawah. di bawah. Jadi kalau ditarik garis air, itu tanah Belanda di bawah air, dataran yang sangat rendah. Hal itulah yang membuat Belanda tidak takut sama Jerman. Belanda tidak takut sama Prancis, karena dia negara kecil pasti kalah punya. Yang dia takut itu adalah air. Oke, musuh utama Belanda bukan Indonesia, bukan Jerman. Itu kalau sepak bola. Tapi musuhnya adalah air. Karena manusia itu harus hidup. Ya, Daratan. sehingga mereka berpikir bagaimana mencegah air ini jangan masuk sampai ke Belanda. Mulailah mereka membuat dam. Dam atau bendungan. Bendungan dibuat untuk melindungi tanah Belanda dari serangan air laut utara. Karena di utara dari Belanda itu adalah laut utara. Mereka membangun bendungan, banyak sekali dam yang dibangun, terutama di dataran yang tanahnya rendah dan berhadapan dengan air, dibangun bendungan. Sehingga itu adalah proyek bendungan yang besar sekali di Belanda. Kata Belanda dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Inggris disebut dengan Nederland. Neder itu artinya bawah, under. Land artinya tanah. Nederland artinya tanah yang di bawah, yaitu di bawah permukaan air. Bapak Ibu bilang, oh, kalau Holland, hole adalah lubang. Land adalah tanah yang berlubang. Jadi Bapak Ibu, di Belanda ini, jangankan Bapak Ibu mau ketemu dengan gunung, jangankan lihat bukit. Tony bilang, gundukan tanah aja tidak ada di sini. Semuanya datar. Hal inilah yang membuat Belanda ini menjadi negara yang anginnya bertiup paling kencang. Dan ini Brussels. Ya, ini kanal yang tadi Tony sebut. Ini kanalnya. Ya. Hal inilah yang membuat Belanda ini tadi saya mau cerita apa ya? Jadi kehalang. Bapak Ibu boleh sambil foto itu. Ya, gundukan tanah. Hal ini membuat ini angin yang bertiup di Belanda itu sangat kencang. Orang selalu mengatakan Belanda itu dingin. Betul. Kenapa? Dia dingin. Sebenarnya suhunya sama seperti Paris. Tapi dibantu dengan angin. Membuat Belanda itu sangat dingin. Dia itu dingin sekali. Ya, karena apa? Anginnya banyak. Ya, Bapak bisa lihat. Brussels aja dingin kok. Padahal Brussels ini 10 derajat kok. Tapi Bapak Ibu rasa lebih dingin. Sebab apa? Angin. Ya, ada angin. Karena dia sudah mulai ke utara. Sudah mulai tanahnya menurun. Ya, Bapak Ibu seperti pantai. Pantai kan makin tinggi, terus turun sampai ke lautnya itu makin menurun kan. Ini sama seperti begitu. Jadi menurun daratannya sampai ke Amsterdam, ya, sampai ke Belanda. Nah, tujuan kita Bapak Ibu, sehingga Bapak Ibu lihat kota-kota di Belanda itu banyak diberi nama yang belakangnya dam. Dam itu artinya bendungan. Ya, Amsterdam, Volendam, Rotterdam, Madurodam, semuanya ada dam. Dam itu artinya bendungan. Madurodam bukan kota ya. Madurodam itu adalah taman mini. Ya, taman mini. Jadi cerita tentang Madurodam, kemarin ada ibu tanya kepada Tony, kita pergi nggak ke Madurodam? Tony bilang tidak ya. Karena waktu kita sudah diset sedemikian rupa. Ya, sehingga Bapak Ibu mau minta shopping aja tidak ada gitu ya. Saya bilang mau pergi boleh, tapi segala sesuatu pasti ada yang harus diamputasi gitu, harus ada yang dipotong itu. Karena segala sesuatu sudah diset. Once kita rubah di sini, kita akan kena ke belakangnya. Itu tour di Eropa, itu adalah domino. Nah, Bapak Ibu, Madurodam itu ada di kota Den Haag. Yang tidak ada relevansi dengan kunjungan kita, tapi tidak ada salahnya Tony cerita sedikit ya mengenai Madurodam. Madurodam ini adalah bukan kota, tapi dia adalah taman mini. Taman mini ini sangat istimewa, miniatur Belanda. Ya, sangat istimewa. Ini ada mulai tahun 50-an, setelah selesai Perang Dunia Kedua. Sebenarnya Madurodam itu berasal dari kata sebuah keluarga, nah feminin name, yaitu Maduro. Maduro ini adalah keluarga orang Yahudi. Nama anaknya itu adalah George Van Maduro. Belanda selalu pakai Van ya, Van Basten, Van apa. Dia adalah orang Yahudi Belanda. Dan dia punya keluarga, satu anak, laki-laki, umur 7 tahun. Namanya George Van Maduro. Pada saat pecah Perang Dunia Kedua, Bapak Ibu tahu Adolf Hitler itu tangkap semua orang Yahudi. Ya, dan
salah satu orang yang masuk ke dalam kamp konsentrasi itu adalah keluarga Maduro ini. Dan si George-nya itu tidak bisa survive. Akhirnya George mati di dalam kamp konsentrasi. Setelah selesai Perang Dunia Kedua, orang Yahudi keluar dan kemudian dia balik ke Belanda. Dan di situ seperti Dodi Al-Fayed, seperti Ahmed Al-Fayed, punya harta segudang, tapi sudah tidak punya turunan. For what? Untuk apa? Untuk siapa? Tidak ada lagi yang bisa diwariskan kepada bawahnya. Akhirnya bapaknya itu putus asa. Dan ada satu keinginan dari George waktu kecil adalah dia senang main puzzle. Susun rumah. Anak kecil suka main kan? Susun rumah, susun kereta api, main puzzle-puzzlean. Bapaknya untuk mengenang anaknya itu, dia jual semuanya. Seperti Ahmed Al-Fayed. Dodi sudah mati, dia jual semuanya. Buat apa lagi? Siapa yang bisa diwariskan untuk itu? Orang anaknya sudah mati. Akhirnya dia juga semuanya dia jualin. Dia minta kepada pemerintah Belanda untuk kasih sebidang tanah kecil. Dia ingin membangun miniatur dan dipersembahkan kepada Belanda. Miniatur itu dibangun. Dia adalah keluarga Maduro, dikasih dam Maduro dam. Bapak Ibu tahu sekarang Maduro dam itu apa? Ya kan? Ya. Get something, learn something. Walaupun Bapak Ibu tidak pergi, at least kalau Bapak Ibu ada orang cerita Maduro dam, Bapak Ibu tahu. Bapak Ibu masuk ke Maduro dam, ada patung anak kecil namanya George Van Maduro, ditaruh di depan. Di dalamnya itu seluruhnya berhubungan dengan Belanda. Bandara Schiphol dibuat miniatur, pesawatnya bisa jalan. Kemudian pelabuhan Rotterdam, pelabuhan terbesar di Eropa. Kemudian kota dan istana ini, istana itu, seluruh Belanda ada di dalam Taman Maduro Dam ini. Dan dibuat satu khusus. Kecil sekali Maduro Dam, Bapak Ibu masuk ke pintu sudah lihat ujungnya. Dia bentuknya bulat. Kecil sekali, harus turun ke bawah, lihat itu, kita jadi raksasa. Karena apa? Patungnya itu segede ketiak orang dewasa. Oke, jembatannya lah, jembatan panjang, pelabuhan ini, pelabuhan itu, semuanya. Bapak Ibu seperti raksasa di dalam film Godzilla. Oke, jadi Bapak Ibu masuk, kecil, tempatnya kecil, tidak besar. Cuma apa yang besar? Namanya. Pada saat peresmian dari George Van Maduro ini, yang gunting pita, itu adalah Ratu Beatrix. Waktu itu masih umur 14 tahun, Ratu Beatrix. Dia gunting pita, dia masuk. Dan di dalam Maduro Dam ini dibuat satu kota khusus seperti daerah khusus ibu kota. Oke, di mana di bawah Maduro Dam ini ada seorang wali kota, wakil wali kota, ada anggota parlemen dan lain sebagainya. Semuanya adalah anak-anak. Oke, dan wali kota pertama di Maduro Dam ini adalah Ratu Beatrix. Dia menjadi wali kota pertama di Maduro Dam. Kalau Bapak Ibu, Presiden SBY datang ke Belanda, diterima oleh Ratu di Den Haag, di istana. Selesai bla 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 bla, Presiden SBY pergi ke Maduro Dam. Begitu dia masuk, dia bukan didampingin oleh wali kota Den Haag ya. Ada wali kota yang jemput dia, yaitu anak kecil. Ini semua adalah anak kecil. Setiap 2 tahun diadakan pemilihan wali kota Maduro Dam. Semuanya adalah anggota pramuka. George Bush atau siapa Obama datang. Begitu dia di Den Haag, dia ditemanin setiap hari oleh wali kota Den Haag. Once dia masuk ke Maduro Dam, dia ditemanin oleh wali kota Maduro Dam, anak-anak. Ya, itulah uniknya Maduro Dam itu. Ya, dan karena kita tidak ada waktu, ini hanya cerita-cerita saja. Next trip mungkin Bapak Ibu datang ke sini, masih banyak yang bisa Bapak Ibu lihat. Ya, di samping Amsterdam, Volendam dan lain sebagainya masih ada Maduro Dam. Ya, karena itu sekilas ya mengenai Belanda. Bapak Ibu tahu Nederland, Holland, dan kemudian ini di toilet stop hari ini. Tapi enggak lah kebetulan ya. Bapak Ibu cuma turun untuk kencing aja, kemudian naik lagi ya.